Baru kita katakan ada sebuah joint fight yang coba dimakun oleh Infinity IQ. Puncher Kinter takedown, tapi dari Alter Ego masih cukup berjauhan satu sama lain. Fokus menjadi dua. Ini tidak mudah sama sekali, bahkan Falcon bisa jadi melakukan backstep. Rosemary melihat ada pergerakan bagian depan. Tembakan luar biasa. Rosemary dapatkan satu, mencari yang kedua, tembak Rosemary. Oh no. My God. Baru dikatakan pasta overpick, ternyata yang melakukan tembakan tidak hanya Infinity IQ. Dia plus K juga di sana, tapi Potato dapatkan satu, mencari Bensu. 2 melawan 2. Ayo bisa Alter Ego, kamu masih bisa. Bensu low HP, Potato dengan sebuah Uzi kuat banget, tapi Oh my Potato knockdown. Fnatic is the last man standing, please. Kamu bisa Fnatic. Let's go, Fnatic bakal langsung menghantam ke arah atas, tapi ternyata Fnatic bakal bermain lebih sabar dengan memainkan sebuah utility. Dilempar bertukar Bensu, tapi cukup low HP. Masih belum bisa mendapatkan seorang Bensu, dan Bensu menarik mundur untuk melakukan healing, tapi Okta dipulangkan oleh Six. Alter Ego bonyok hanya menyisakan satu pemain mereka saja. Setup dari Alter Ego, gue udah cukup yakin tadi dengan sandwich yang mereka lakukan bertukar Falcon. Let's go! Fnatic bisa mendapatkan Bensu, satu tertake, tapi Ferrari udah bangkit lagi, Jan. Oh Ferrari no. udah bangkit lagi. Oh no, ini sulit banget, bahkan Fnatic melakukan healing. Kali ini 3 player bahkan bangkit dari Infinity IQ. Chai Daulan mencari Please, mereka letak dari Fnatic. Sabar. Fnatic mencoba untuk maju. Kita berpindah ke Falcon, tapi lihat Fnatic masih fight di sana, tapi satu orang. Dan di bias ternyata Ferrari menumbangkan Fnatic. Lagi-lagi situasi yang tidak baik untuk tim Alter Ego Ares Pasta. Ya ini yang gue bilang, susahnya Alter Ego buat masuk ke bagian dalam. Ke utara mereka bakal ketemu sama tim yang lebih banyak lagi. Ke bawah lu bisa ngambil ke arah twist mainnya tadi. Yeah. Tapi dengan notes, lu harus hajar Falconnya dulu. Tapi Falcon, mereka tidak ingin fight di bagian bawah. Mereka ingin muter dan ngajak Alter Ego fight di bagian atas. Dan lihat, Alter Ego ke sandwich. Dua tim, depan ada, belakang ada. Maju kena, mundur kena. Betul sekali, bahkan tadi ada tembakan di plus Kia juga ya. Memang terlalu banyak tim yang udah menunggu di bagian ruins. Tapi Infinity IQ, apakah Karma Israel karena bertemu dengan GK dari seorang Hope. Tembakan karena bagian mendapatkan satu, mencari yang kedua. Tapi ternyata front shoot-nya gagal. Oh my god, Chow Daulan tadi dari sini masih bisa mendapatkan satu, tapi tiba-tiba backup datang dari seorang Hate yang ada di bagian lain lagi. Namun Ferrari memegang sebuah granat. Ada granat juga yang bakal dilemparkan menuju ke Ferrari. Di 5 sedang diupayakan, tapi kali ini Ragnar bakal datang, bakal memberikan follow up turun dari bagian mobilnya, mengganti dengan menggunakan S12K-nya. Langsung didem begitu saja. Last man standing tidak lengah dan dibongkam begitu saja. Ragnar berhasil memberikan karma menuju ke arah Infinity IQ. Tim-tim yang tadi perang di bagian outer circle kali ini kelimpungan masuk dalam zona. Terlalu banyak yang sudah dari bagian dalam. Fast pace rotation dilakukan oleh banyak tim. Dari tim Falcon, 2 orang terakhir Forest akan cook sebuah nade. Bahkan tidak hanya dia, Sidon dan satu player lainnya pun akan melakukan sebuah cook. Tapi Axer membutakan terlebih dahulu vision. Sebuah gerakan mikro yang bagus banget. Bahkan respect untuk tim Falcon. Dia tahu akan digranati, dia lempar smoke terlebih dahulu untuk mengambil waktu. Tim Vampire seperti bukan 6-8 tadi yang memang melakukan close combat. Tapi Daryl Soldier melakukan fight dengan tim asal Asia Selatan lainnya itu Stalwart. Ada beberapa net yang connected, dan bahkan dari tim Stalwart hanya misalkan top di bagian lantai 2. Dan Giante, sang raja bola, karena tadi malam mengalahkan Sunsquee main bola, akan maju ke arah bagian depan melawan top 1v1. Tapi ternyata akan ada util terlebih dahulu dari Stalwart. Sayang banget gak dipus ketika ada momen reload dilakukan oleh lawan. Sayang sekali karena DRS berfokus untuk melakukan revive terlebih dahulu. Ada lemparan molotov juga ke bagian atas dari tangganya, mendelay supaya tidak ada push menuju ke arah bawah. Karena top juga berfokus untuk menyelamatkan seorang Ice Cup low HP. Momentumnya masih belum dapat juga, tapi top bisa mendecoy, dia bisa mendelay push dari tim DRS. Oh, tapi top sendirian saja akan maju ke arah bagian depan kah? Nate. Dari top masih melakukan healing. Ada granat! Baso meletup, ternyata masih ada hitbox Gak yang bisa. akhirnya tidak bisa Daryl Soldier memenangkan fight kali ini. Wah gila sih, suara gue udah manly banget tadi begitu ngedenger granat yang tiba-tiba dilemparkan menuju ke arah pemain dari tim Stalwart Esport. Dan mereka pun dipulangkan ke arah lobby, gak bisa berjuang lagi untuk kali ini untuk di game yang ketiga pada hari ini. Tapi GK mereka berhasil touchdown dan mendekat menuju ke arah Fireflux. Sama-sama mempunyai compound tapi terhalang dengan sebuah sniper tower. Ya, ini dia ya, memang ada beberapa obstacle tentunya yang menjadi penghalang, dan GK hari ini step up banget. Mereka pengambilan bagian circle cukup baik. 4 eliminasi sudah didapatkan, bahkan tadi mereka bergerak dari ruins. Tapi lihat Fireflux, raksasa Turki akan mulai datang karena bagian dari GK mencari mana letak lawannya. Mulai dilempar, tapi ternyata S12K dari Ragnar lagi-lagi menyelamatkan hari. Fireflux bisa 2 player saja. Gila main Fireflux kali ini bakal diguncang oleh seluruh pemain dari GK. Mereka mendobrak dengan sangat menyakitkan, dan DRS juga join the fight. Maka Tianma juga join the fight. 3-way showdown terjadi, baru kelar perang tidak dibiarkan untuk beristirahat karena dua tim langsung mendekat menuju ke arah compound dari GK. Saat ini 9 tim tersisa tentunya, di mana Alpha Cyber masih berusaha untuk masuk ke dalam zona. 2 anggota mereka tersisa akan menuju ke bagian depan field dan menjadi santapan dari Shing. Yap, Shing baru melakukan ending langsung dibalas. Loh,
Bukan dari Alpha 7, dari Vampire. Dan D+. Oh my God. Lo. Happy birthday kepada player-player dari Fireflux yang tadi lagi dalam mode agresivitas. Yep. Namun Vampire diam-diam menambah eliminasi lagi, bahkan 6, coy. tidak ada perang tapi sudah ada 6 eliminasi ditambah 1 knockdown lagi. Eliminasi yang ke-7 akan masuk ke arah bagian mereka dan Tony K sudah terpantau 3, berarti udah ada 33 poin eliminasi yang dia kirimkan menuju ke arah bagian Vampire. Ini akan semakin mengukuhkan Vampire. Sepertinya congratulations sejauh ini dengan poin tertinggi. Gila men, poin mereka tinggi banget. Bahkan mereka udah nambah 7 dengan sumbangan tadi berapa? 3 dari Tony K. Dimana Tony K juga bakal memecahkan rekor tahun lalu berarti. Betul. Dengan eliminasi terbanyak 37 yang diamankan oleh Action dari Stalwart Esports. Itu dia, bahkan dari Stalwart sekarang tidak bisa berbicara banyak karena baru 47 poin yang mereka kumpulkan. Bahkan di game kali ini mereka harus tertatih-tatih, kesulitan, tertakedown dari bagian awal, tidak bisa berbicara banyak dan akhirnya pulang ke lobby. Sementara waktu Reject Tokyo kali ini lagi coba untuk memanfaatkan game twist juga pun tadi Alpha 7 dengan 1 orang. Menurut gua circle berikutnya yang akan menjadi penentu banget, dan circle seperti ini biasanya berakhir ke arah bagian utara Vampire di mana itu berupa open field, dan kalau tidak masuk ini akan sulit banget. Bahkan eliminasi ke-8 sudah didapatkan oleh Vampire, membuat dia semakin tinggi lagi, semakin terbang tinggi. Kelelawar dari Thailand. Ya ini dia kelelawar yang terbang tinggi dengan membawa emas-emas dan dolar di kakinya tentunya. Vampire benar-benar menunjukkan potensi mereka yang semakin stabil di PMWI. Tapi pertanyaan gua, kenapa? Tentu ada prediksi orang di sana dan coba untuk spray, bahkan dari Daryl Soldier sebagaimana yang dikatakan oleh Pasta tadi, terus memberikan gempuran. Utility masih banyak juga. Oh, Ravenclaw overpick, terkena Satan, tapi nade-nya lihat, walaupun dia knockdown tetap ngasih poin dengan cara knockdown ke arah Reject Tokyo. Betul, itu nggak ngerti caranya gimana, tapi ternyata Vampire bergerak dengan sangat-sangat sistematis. Kali ini Reggie bakal kelihatan, Reggie bakal dipulangkan ke arah lobby. Reject, langkah mereka benar-benar dibuat kocar kacir. Tembakan dari Swap juga hampir mendapatkan pemain terakhir dari Reject, tapi ternyata tidak hanya hampir. Reggie pun dipulangkan ke arah lobby dan jalur entry dari Vampire terbuka dengan luas. Bahkan Alpha 7 pun mereka tumbangkan. Tony K sudah mendapatkan eliminasi yang keempat, membuat Vampire bisa masuk ke arah bagian open field. Bisa chicken dengan player yang masih cukup banyak. Sekarang gue lihat mereka udah gak dalam zona. Berarti Swaps yang punya AMR udah mulai mengamati. Semua udah dikeluarkan. Lihat betapa disiplinnya. 2 coba cari Jerami. Sepertinya Jerami kah? Ternyata ujar batu. Dia nyari off angle biar ketika dia maju gak ketembak sama DRS. Bro, gak ketembak sama tim mana tadi yang ada di tengah. Gike juga. Pas itu batunya kanannya udah di smoke duluan sama Swaps. Gila. Wah gila men. Sistematis banget cara mereka buat masuk ke dalam zona. Bener-bener terstruktur banget cara mereka buat masuk ke dalam zona. Dan gue yakin dari pemain Vampire pasti nanti akan ada yang ngambil ke arah Sniper Tower. Itu kesatuan gue. Tapi regroup cuy. Mereka regroup. Ada next level play. Menurut gua ada satu yang agak di bagian belakang, harusnya Swaps. Dia punya lagi-lagi AMR tadi dan juga weapon AR masih cukup banyak. Lihat sekarang Tony K akan terus berikan pressure. Dalam artian tim yang diberikan pressure akan ada sebuah upaya atau harapan dari Vampire dipush oleh tim yang lain. Dan ketika mereka semua bojok-bojokan, Vampire kayak langsung bilang aja, this is my time untuk mendapatkan chicken dinner yang lain di game kali ini. Betul, tapi gue ngerti akhirnya kenapa tiba-tiba Vampire lebih milih buat mengamankan bagian tersebut. Daripada mereka mengamankan dan menabrak pertukaran tim DRS. Karena mereka mengincar bagian tengah dari circle yang ke-8 dan sekarang bakal diterabas masuk DRS. Sudah gak bisa nahan nafsunya lagi, tapi Ragnar lagi-lagi dengan F12 kali bisa mendapatkan 2 pemain dari tim yang mendobrak arah compound dari GK. The MVP kali ini Ragnar. 2 momen, 2 tim yang berbeda dilumat habis dengan S12K-nya. Betul, menurut gua lagi-lagi positioning Ragnar ini nggak main-main. Tapi dari Tianba diledakan kan ternyata belum. Tony K bener-bener mau ngejar most elimination. Ada nade dilemparkan lagi. Gate pun demikian. Lihat bagaimana situasi perperangan berubah. Manpower yang banyak tadinya tidak bisa dibakar. Oh my god. Oh my god. Oh my god, Gike ada sorak-sorai karena memang dari Saudi juga. Dia melakukan tembakan, knockdown 1, tapi dapat satu, dapat yang kedua kan kita belum. Oh tapi Elime diambil sama tim Vampire. Jan, gila ini Vampire bener-bener gila banget. Dianma udah gak bertahan lagi. Dianma sudah dipulangkan, hanya tinggal Ragnar. Last man standing yang ditumbangkan oleh Zona dan back to back. Winner chicken dinner. Vampire, how to stop this team? Yo semua di kolom komentar, hashtag Nerf Vampire. Nerf Vampire. Mereka terlalu kuat Pasta. Mereka terlalu cerdas. Mereka terlalu on point.
dalam setiap keputusan. Bahkan sudah terlihat tidak ada sorak-sorai Chicken. Karena sekarang yang menjadi tujuan mereka adalah juara. Chicken hanya bonus dan bahkan lihat bagaimana permainan mereka. Begitu